Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita sama-sama berjumpa kembali di ibadah online GKPB MDC Garut. Kita percaya hadirat Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita walaupun kita beribadah secara online. Dan sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah, ini kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Seminggu telah kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan ini saatnya dan ini waktunya kami umat-Mu datang untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan yang menyatakan hadirat-Mu, Tuhan yang memberikan sukacita-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, kita percaya di dalam namanya terdapat sukacita yang penuh untuk setiap kita. Haleluya. Biarlah sukacita kita semua. Sama-sama kita nyatakan, dalam-Mu kutemukan. Dalam-Mu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalam-Mu, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sebab Dia ada mendampingi setiap kita, setiap langkah kita. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, sebab janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari jemaat Tuhan yang sama-sama bersukacita, kita sama-sama bertepuk tangan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Oh, 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 oh. 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 Sama-sama katakan, Kaulah sukacita. Dengan sukacita katakan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi nyatakan, kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Tuhan yang bersuka cita sama-sama beri kemuliaan
Puji Tuhan kita, haleluya. Tiba saatnya kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau dengan sungguh-sungguh kita tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang ajaib untuk setiap kita. Sebab Dia menyatakan kalau kita sungguh berharga di matanya. Ya Bapa, ini kami umat-Mu, kayak memandang Tuhan keindahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kayak menyatakan rasa syukur kami Tuhan untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu untuk hidup kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan kalau Yesus sahabat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus.
sepanjang hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau sahabat kami Tuhan, Kau sahabat kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, ku mengangkat wajahku, ayo memandang Engkau Tuhan, memandang keindahan-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, syukur bagi kesetiaan-Mu Yesus di sepanjang hidup. Ini kami umat-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami Bapa, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih-Mu Tuhan, ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku memandang Kau Tuhan, ku memandang wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Sekali lagi nyatakan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Lewat lagu ini Tuhan, kami belajar untuk selalu Tuhan memandang Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, di waktunya Tuhan kami umat-Mu mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan itu berasal dari Engkau dan kami semua Tuhan terberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa disertai dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik, sukacita senantiasa bagi setiap dari kita sebagai pengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak karakter Kristus yang Tuhan ingin agar setiap dari kita sebagai pengikut Tuhan memiliki karakter di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, saudara-saudaraku, salah satu faktor atau karakter terpenting yang harus kita miliki untuk menjalani kehidupan
di dunia ini ialah tanggung jawab. Sehingga pada pagi hari ini firman Tuhan dengan judul yang saya sampaikan adalah responsibility atau tanggung jawab. Nah, banyak orang saudara-saudara hari-hari ini tidak memperhatikan atau memperdulikan atau melihat sesuatu itu dengan gamblang. Ada banyak orang melihat apa yang terjadi dari pekerjaan orang itu, apa yang terjadi dari keluarga itu, keluarga orang tersebut, maupun perusahaan orang tersebut, atau keadaan siapapun saat-saat ini, mungkin keadaan saya, saudara, dan orang lain di sekitar kita. Kita jarang memperhatikan kenapa bisa demikian, atau bahkan gereja di mana kita beribadah pada pagi hari ini, yaitu GKPWMDC Garut, yang sudah mau meranjak 28 tahun. Itu semua ada karena ada orang-orang yang bertanggung jawab. Sehingga penting untuk setiap dari kita belajar dari sikap atau karakter tanggung jawab. Misalkan saudara-saudaraku bisa dilihat bagaimana apabila ada orang-orang yang bertanggung jawab akan hasilnya demikian dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan kunci kita belajar pada pagi hari ini, karakter tanggung jawab. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 24. Saya mengajak setiap dari kita sama-sama membacanya walaupun kita melakukannya di rumah. Saya akan mewakili saudara untuk membacanya, saudara dapat mengikutinya di rumah saudara masing-masing. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 24. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahan dulu di sini. Kita harus memperhatikan kata yang paling menarik yang perlu kita cermati. Seorang yang ibaratkan ini adalah sebuah perumpamaan, saudara, perumpamaan seorang talenta. Sebagaimana Tuhan, dia sedang mau berpergian ke luar negeri. Dia memberikan kepada 3 orang, yang 1 5, yang 2 maupun 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab tersebut menurut kesanggupannya. Jadi ketika mungkin ada seorang yang digaji 1 juta, itu karena kesanggupannya dia mengelola keuangan 1 juta. Jadi jangan sampai kita membandingkan kehidupan kita, tanggung jawab yang kita miliki, entah pekerjaan kita, ekonomi, usaha yang kita bangun, keluarga yang masih mungkin ada saat ini, itu karena tanggung jawab yang Tuhan berikan itu tergantung kesanggupannya kita. Mungkin saudara studi, itu tergantung kesanggupannya kita. SSD, SMP maupun SMA, tergantung kesanggupannya dari kita. Kita lanjut saudara di ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Berbicara tentang laba, saudara, kita tahan di situ. Laba itu bukan bicara tentang bisnis, tapi tentang kesepakatan dari tuan dan hamba. Apabila kamu tanggung jawab terhadap apa yang saya berikan, saya akan kasih laba, keuntungan yang didapatkan daripada itu, perjanjian daripada keduanya. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kita diberi tanggung jawab untuk mengelola sebuah perusahaan, usaha kita, atau keluarga yang kita bangun, atau orang-orang yang di sekitar kita, pelayanan kita, gereja di mana kita ada, itu semua karena milik Tuhan. Saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa kita ini adalah seorang pengelola atau pengembang dari apa yang Tuhan miliki. Semua yang ada di dunia ini itu milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai semuanya. Saudara ingat di mana kisah di mana perjanjian lama awal mulanya adalah seorang Adam yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengemban, menjaga Taman Eden. Tugasnya adalah merawat Taman Eden itu sendiri. Lalu dia diberi tanggung jawab seperti demikian, tugasnya demikian, ternyata berbeda. Ada yang melenceng dari tugasnya, saudara. Lalu ketika Tuhan tanya, saudara, apa hasilnya? Dan apa yang kamu lakukan?
Tuhan tahu dia yang melakukannya dengan Hawa dan maupun ular tersebut. Tapi apa yang dijawab oleh Adam? Dia berbohong, dia menuduh Hawa. Bahkan seolah-olah kehidupan kita juga demikian ya. Kita kalau misalkan tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang bos kita kasih, kita suka mencari alasan. Demikian kehidupan kita. Makanya kalau bicara tentang laba itu, Tuhan kasih peroleh apa yang Tuhan miliki. Pahami konsep ini, Tuhan adalah tuannya dan kita adalah seorang pengelola atau pengemban. Ayat 17 kita lanjut. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Dapat keuntungan saudara. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya. Lanjut. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi saya ulang, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberkati atau memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24 terakhir, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita di mana bagaimana 3 orang yang hamba tadi itu menjelaskan kepada kita untuk tanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri. Kadangkala dalam kehidupan kita, khususnya saudara, berbicara tentang tanggung jawab, ada banyak permasalahan di dunia ini. Baru-baru ini saudara-saudara, hari-hari ini saya membaca sebuah berita, ada banyak orang yang kurang bertanggung jawab. Ibaratkan seperti, ya mungkin saudara pernah mendengar sebuah berita atau menonton dari video yang dikirimkan oleh teman saudara. Kalau kemarin saya menonton, ada orang tua yang membunuh anaknya di sebuah di torrent itu, dan lain sebagainya saudara. Ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab tentang keluarganya. Ada juga orang yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Mungkin dia ketemu 1 orang karyawan, kita mungkin berjumpa dengan seorang karyawan yang baru pertama kali masuk pekerjaan, 1 bulan setelah itu dia dikeluarkan karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Sehingga penting kita melihat bagaimana perumpamaan talenta ini mengajarkan kepada kita, ketika kita udah diberi sesuatu sama Tuhan, diberi tanggung jawab, membuka sebuah perusahaan, membuka sebuah usaha yang Tuhan tanamkan, membangun sebuah keluarga yang kita bangun, itu semua karena penitipan daripada Tuhan dan kita mengelolanya dengan tanggung jawab. Ada banyak orang juga yang mungkin baru-baru ini saya membaca sebuah berita, saat ini, zaman ini adalah krisis tanggung jawab. Mungkin waktu zaman dulu ketika kita menyontek itu rasanya takut ya, tapi bagi sekarang, zamannya sekarang sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan. Bagi mereka udahlah biasa. Tanggung jawab ini sudah mulai terkikis lambat laun, sehingga penting untuk sebagaimana umat Kristen, umat percaya Tuhan membangun sebuah karakter tanggung jawab kembali. Usia tidak dipandang. Setiap dari kita belajar untuk senantiasa menerima tanggung jawab. Semakin kita dewasa, tanggung jawab pun semakin besar. Ketika mungkin waktu sekolahan kita masih belajar menjadi seorang tanggung jawab anak, belajar, terus menghormati orang tua. Lambat laun jejak SMA,
remaja, dewasa, itu tanggung jawabnya bertambah. Kalau misalkan kita bertanggung jawab dengan hal sepele aja tidak mau, gimana kita untuk membangun masa depan kita sesuai dengan usia kita nanti ke depan? Karena tanggung jawab ini seumur hidup dan akan membangun kita untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin juga baru-baru ini di tengah COVID-19, di tengah pandemik yang ada saat ini, ada banyak orang tua yang dulunya memberikan tanggung jawab untuk diberikan kepada pembantu atau enggak kepada guru les, saudara-saudara. Nah, pada hari ini mungkin kita perlu melihat bagaimana banyak orang tua perlu mengajarkan karakter kepada anak-anaknya dengan cara dia langsung yang terjun kepada anaknya mengajarkan dengan cara pembelajaran jarak jauh itu tersebut. Saudara-saudaraku, menurut survei bahwa anak-anak bisa terbangun melihat karakter teladan daripada orang tua. So, bangun karakter orang tua yang bertanggung jawab sehingga anak ini melihat contoh public figure yang baik di tengah PJJ saat ini. Pembelajaran jarak jauh di mana yang kita alami saat-saat ini, saudara. Nah, mengapa penting kita belajar bertanggung jawab? Dari kisah yang tadi, saudara, kita melihat perumpamaan tiga orang hambanya dan satu orang tuan. Kita melihat bahwa karakter tanggung jawab ini merupakan hal yang paling penting. Ibaratkan kita seperti seorang tukang parkir. Ada orang yang menitipkan mobil dan motornya. Nah, kita ini sebagai pengelola, penjaga dan mengawasi barang yang ada dan mengembangkannya. Yaitu kalau misalkan ada apa-apa, dibuat pengamannya agar orang tidak sengaja untuk mencuri atau menghancurkan barang titipan yang daripada Tuhan. Itu adalah usaha kita. Sebagaimana saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan tadi menjelaskan kepada kita. Kita mungkin sering dengar tentang perumpamaan talenta, tapi kita mau belajar pada pagi hari ini ketika Tuhan memberikan kepada setiap dari kita tanggung jawab, pekerjaan kita, usaha yang kita bangun, atau keluarga yang kita bangun saat ini itu semuanya milik Tuhan dan kita harus mengembalikan itu semua kepada Tuhan dan menjaganya, mengelolanya dengan baik. Jangan hanya sekedar nanti ajalah nyantai. Kalau misalkan Tuhan tidak memperhatikan kita seenaknya ketika ada pekerjaan, kita melihat bos kita baru kita kerja benar. Ketika nggak ada bos kita seenaknya aja. Nggak begitu, karena tanggung jawab ini penting untuk membangun masa depan kita. Makanya di dalam Roma 14 ayat 12 demikian, saudara. Roma 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 4 ayat 13 juga mengatakan dengan tegas hal ini, yaitu bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita ini, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhir hidup kita akan ditanya oleh Tuhan pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Sebagai pengikut Tuhan, tanggung jawab apa yang sudah engkau lakukan. Makanya ada banyak pertanggungjawaban yang kita harus kerjakan. Salah satunya adalah pertanggungjawaban dari perkataan iman yang kemarin kita sudah belajar. Dan tanggung jawab tentang pikiran kita, tanggung jawab akan tindakan kita. Tapi yang terlebih penting adalah tanggung jawab oleh iman kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, telah mengangkat kita dari kegelapan menuju terang. Nah, sekarang adalah tugasnya kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah menjadi terang. Apakah kita bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah kita miliki? Atau mungkin kita hidup masih di dalam kegelapan? Itu menjadi sebuah sikap kita akan belajar bagaimana tanggung jawab yang kita emban ini cukup harus kita lakukan, saudara. Tidak cukup berat, menurut kita itu ringan kok. Tidak ada yang sulit, hanya cuman kita tanggung jawab dengan apa yang ada. Jangan sampai kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Secara umum, saudara-saudara, ada 3 tanggung jawab yang Tuhan sampaikan. Kita tahu di dalam Keluaran ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini dibagi 3 bagian. Yang pertama bagian di mana kita tanggung jawab kepada Allah, jangan menyembah Allah sembarangan. Lalu bagian kedua adalah
kita tanggung jawab terhadap diri sendiri, jangan mencuri, jangan fitnah dan lain sebagainya. Dan ketiga, tanggung jawab terhadap orang lain. 3 bagian ini sangat penting untuk kita jalani hari-hari ini. Saya secara gamblang, secara jelas saudara meringkas ini bahwa tanggung jawab kita itu ada 3 bagian, Tuhan, diri kita maupun orang lain. So, bangun tanggung jawab yang kita bangun hari-hari ini di tengah usaha kita, pekerjaan kita dengan orang lain. Kita harus bertanggung jawab, membuat janji kita harus tanggung jawab, mengucapkan sesuatu hal yang kita ucapkan penuh dengan tanggung jawab. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus bertanggung jawab dengan iman yang kita miliki, iman kepercayaan. Ketika ada orang bertanya kepada engkau tentang Tuhan Yesus Kristus, maka engkau bisa dapat menjawabnya. Jangan sampai dengan apa yang kita percayai, iman kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita melakukan tanggung jawab dengan benar? Tanggung jawab yang benar ini dilakukan dengan 2 cara, saudara, yang saya akan sampaikan. Yang pertama, fokus lakukan untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tanggung jawab apapun yang kita alami, kita kerjakan, lakukan saat ini, apapun besar kecilnya, semuanya harus dilakukan dengan dasar dan fokusnya kepada Tuhan. Jangan sampai tanggung jawab kita difokuskan kepada orang lain sehingga kekecewaan terjadi. Kalau misalkan kita fokuskan kepada orang lain dan orang lain tidak menganggap, menghargai itu, kita akan kecewa. So, bangun tanggung jawab yang kita miliki itu untuk Tuhan. Bukan ketika ada bos kita kerjakan, ketika kita ada majikan kita kerjakan, ketika ada orang lain baru kita benar-benar melakukannya. Semua yang kita kerjakan maupun pelayanan yang kita kerjakan hari ini, semuanya itu harus didasari dengan fokus kepada Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab dan melihat fokus kita kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada setiap dari kita. Kalau tanggung jawab yang kecil aja engkau tidak pernah fokus dengan Tuhan dan melihat dan membandingkan orang lain, maka tanggung jawab yang besar pun susah. Bukan susah lagi ya, tapi lambat untuk kau terima. Karena Tuhan ingin agar kita tuh perlahan-lahan namun pasti untuk mendapatkan perkara atau tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan jangan salahkan kalau misalkan engkau melihat orang lain mempunyai sebuah usaha yang lebih maju, mempunyai keluarga yang lebih indah, mempunyai keunggulan yang berbeda. Kenapa tanggung jawab mereka lebih besar? Karena mereka sudah belajar, sudah melalui tahapan tanggung jawab yang kecil. Kalau misalkan kita cek diri kita sendiri, apakah kita sudah bertanggung jawab dengan hal-hal kecil? Jangan sampai hal-hal kecil yang kita lakukan tidak kita lakukan lalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua, bagaimana kita harus bertanggung jawab secara benar adalah setia dalam melakukan tanggung jawab. Kita melihat perumpamaan tentang talenta tadi, ada hamba-hamba yang setia melakukan perumpamaan tentang talenta tadi, diberikan talenta oleh Tuhan. Dan saudara, talenta itu di zaman dulu itu adalah 1 dinar. 1 dinar itu 1 upah untuk sehari. 10.000 dinar yang dimiliki. Jadi 1 talenta itu 10.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Bayangkan sebenarnya 1 orang yang dikasih 1 talenta aja udah lumayan ya. Udah 60.000. Udah 10 ribuan lebih ya. Udah cukup banyak tuh. 10 ribuan dinar upah 1 hari. Kita aja sehari dalam setahun udah berapa? Cukup berapa tahun untuk kita dapetin 1 talenta itu. Nah, harusnya kita melihat dan menyadari, kita bersyukur tentang apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Makanya di ayat 21 dia bilang, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Berbicara tentang tanggung jawab adalah tentang kesetiaan. Ketika kita diberi tanggung jawab, apakah kita setia dengan tanggung jawab itu, atau mungkin menganggap kita sepele sehingga tanggung jawab itu cuman santai-santai dan lain sebagainya. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada hidup kita, kepada setiap dari kita, untuk mengelolanya dengan baik, untuk mengelolanya dengan jujur, mengelolanya dengan fokus kepada Tuhan dan setia. Bukan ketika ada orang saja kita setia, karena kadangkala tanggung jawab ini ketika lagi gak ada siapa-siapa suka digoda dengan berat ya. Nyantai dan sebagainya. Itu jangan sampai fokus dan setia. Saya akan berdoa untuk setiap dari kita pada pagi hari ini, bagaimana firman Tuhan yang kita
renungkan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga karakter Kristus bisa tertanam bagi saudara maupun saya secara pribadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan apa yang kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan karakter Kristus yang Engkau ingin Tuhan agar semua pengikut Tuhan bisa menjadi serupa dengan Engkau adalah tanggung jawab. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bertanggung jawab dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, sehingga tanggung jawab itu bisa semakin meningkat menjadi tanggung jawab yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak dari kita, ada banyak dari setiap kami Bapak yang mungkin tidak setia dengan perkara-perkara kecil yang justru fokusnya kepada orang lain, fokusnya kepada perkara orang lain. Ajar kami Tuhan pagi hari ini untuk fokus kepada perkara yang Tuhan tanamkan, Tuhan beri kepada setiap dari kami. Ajar kami untuk selalu fokus kepada Tuhan. Segala tanggung jawab yang Tuhan beri ini bukan memandang orang lain, dan ajar kami untuk selalu setia. Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, untuk orang-orang yang hadir di ibadah pada pagi hari ini. Ada banyak dari mereka yang mungkin kesulitan bertanggung jawab karena mereka menganggap atau dibutakan mata mereka. Tapi hamba percaya Tuhan pada pagi hari ini mereka selalu senantiasa belajar bertanggung jawab. Bukakan mata hati mereka Bapa, agar Kristus tertanam di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, namun ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, ibadah online pada minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus, sehingga saudara yang melakukan ibadah secara online dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini, sehingga perjamuan kudus dapat diantarkan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara onsite. Tidak perlu menghubungi karena telah disediakan di onsite di gedung gereja pada minggu depan. Dan yang kedua, saya mengajak setiap orang tua untuk sama-sama mendorong anak-anaknya mengikuti ibadah Fun Kids, dilakukan jam 9 pagi setelah ibadah ini yang dikirim melalui grup WA. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama mengikuti ibadah doa malam yang ditayangkan secara live pada hari Selasa jam 7 malam di channel YouTube GKPB. Karena kita percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan ada ketika bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama satukan hati, kita berdoa untuk bersyafaat dan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami sama-sama belajar bagaimana tentang tanggung jawab. Kau yang menyertai setiap dari kami untuk senantiasa bertanggung jawab akan apa hidup kami masing-masing. Bapak, hamba berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Entah usahanya, pekerjaan yang mereka sedang rindukan, pekerjaan yang mereka sedang bangun, kesehatan yang mereka sedang alami, penyakit berat, penyakit ringan, Kau yang sembuhkan melalui bilur-bilur penyakit-Mu, sehingga kami melihat banyak orang disembuhkan di jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk kerinduan mereka memiliki pasangan hidup. Engkau yang datangkan tepat pada waktunya orang yang tepat, bahkan seiman, sepadan daripada-Mu Bapa, sehingga mereka bisa selalu bertumbuh dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang rindu untuk beribadah kepada-Mu Bapa, sehingga Engkau yang melihat mungkin ada jemaat-Mu yang senantiasa sedang mengeraskan hati untuk beribadah. Engkau yang bukakan hati mereka sehingga mereka bisa kembali beribadah. Hubungan suami dan istri Engkau pulihkan, hubungan suami dengan anak, ayah dengan anak, ibu dengan anak Engkau bisa pulihkan semuanya Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau yang ikut lawat semua kebutuhan pergumulan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang hendak dikembalikan oleh jemaat-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dengan penuh kesukarelaan. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan, kembalikan ini untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Hamba berdoa juga bersyafaat dengan jemaat-Mu untuk keadaan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami ada urusan yang ada saat ini, pandemik, ekonomi yang berlalu Tuhan.
Ekonomi yang mulai surut, kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu sehingga bisa pemulihan terjadi. COVID-19 ini bisa Engkau pulihkan Bapa. Angka-angka kesembuhan bisa semakin meningkat dan kami melihat bahwa ada obat yang bisa disembuhkan sehingga pandemi ini sangat bisa berakhir Bapa. Kami melihat bahwa pemulihan terjadi ekonomi ini Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan para jajarannya di tengah keputusan yang mereka ambil, berikan hikmat daripada-Mu sehingga dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja GKP BMDC Garut yang kami tahu di setiap kegiatan-kegiatannya, kesan remaja, kesan sekolah, kesan anak, ataupun kesan-kesan orang tua yang ada, ibadah doa malam, ibadah onsite, ibadah online yang dilakukan, semuanya bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan mereka bisa sama-sama bertumbuh. Kami rindu juga Tuhan memiliki gedung secara permanen. Engkau yang bukakan pintu Tuhan, Engkau yang mengatur waktunya Tuhan, tepat pada waktunya, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, Engkau yang mengatur semuanya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan semua pergumulan ini, doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama mengangkat tangan dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, pencipta langit segala isinya Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semuanya ini dilandaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.